Oh iya ada. Suara gempreng juga mbak, yang lucu lagi gimana? Mas, aku udah dicoba tuh. Surga dan neraka. Apaan? Iya. Ya bisa nanti kalau bisa. Oke. Tadi itu. Bisa. Ada kucil dikit, kucil. Apa?
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi pimpinan akan hadir bersama kita di tengah-tengah kita. Mohon bisa menempati tempat yang telah ditentukan dan mohon dicek kembali untuk alat komunikasi atau handphonenya diusahakan dalam kondisi bergetar atau dinonaktifkan saja. Terima kasih. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Cek 1 2. Ucapan selamat siang dan selamat datang kepada Ketua KPU Republik Indonesia, anggota KPU Republik Indonesia. Kami ucapkan selamat datang kepada pimpinan PT Tribun Digital Online dan juga pimpinan Direktur Eksekutif dari Perludem yang akan hadir bersama kita di tengah-tengah kita untuk bisa menempati tempat yang telah kami tentukan karena sesaat lagi acara akan kita mulai. Indonesia, Pak Dewa, Pak Arif Budiman, Pak Hashim, kami silakan untuk bisa menempati tempat yang telah kami tentukan. Kami ucapkan selamat datang kepada Prof. Muhammad. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia, kebangsaan
disilahkan duduk kembali. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang kami hormati Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur Eksekutif Perludem, yang kami hormati CEO PT Tribun Digital Online atau yang mewakili, yang kami hormati jajaran pimpinan PT Tribun Digital Online atau Perludem, dan yang kami hormati pimpinan tinggi struktural dan fungsional di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur, alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini bertepat di hari Kamis di tanggal 6 bulan Januari tahun 2022, bertepat di ruang sidang utama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan PT Tribun Digital Online serta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demi kelancaran dan keberkahan untuk rangkaian kegiatan hari ini hingga dengan selesai, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Irawan Syah, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa, memohon kepada Tuhan, kiranya acara ini dilimpahkan rahmat dan ridho-Nya. Dan perkenankan saya memandu secara Islami. Bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan dan keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan sekalian alam, segala puji serta syukur tercurah kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Kami berkumpul di sini untuk bermunajat, mengharap keberkahan dan keridhaan-Mu. Maka tuntunlah kami menuju jalan-Mu, sebagaimana Engkau telah menuntun dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Engkau beri nikmat dan Engkau ridhoi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Karim, Tuhan yang Maha Pengasih dan yang Maha Mulia. Pada saat ini kami berkumpul memanjatkan doa dalam rangka menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara KPU RI dengan PT Tribun Digital Online dan antara KPU RI dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Tiada lain yang kami mohonkan kecuali rahmat, inayah dan ridho-Mu. Berikanlah perubahan yang membawa dampak positif bagi kinerja seluruh jajaran dari kedua belah pihak, agar bersinergi lebih baik yang pada akhirnya dapat menunaikan amanah yang kami emban, khususnya bidang kepemiluan. Ya Allah, Ya Majid, Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkanlah kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan, sehingga kami dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ya Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa, limpahkanlah kepada kami senantiasa kesehatan raga dan jiwa ini di saat kondisi pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Hilangkanlah dari negara kami tercinta dan di seluruh negeri di dunia. Allahumma tra'ana al-bala wal waba wal fakhsya wal mihan ma zahara minha wa ma batan fi baladina Indonesia khassah wa min kulli baladatin 'ammah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengetahui serta Maha pengampun, Engkau Maha mengetahui atas kelemahan dan kekurangan kami. Kepadamu lah kami menyembah, kepadamu lah kami mohon pertolongan,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tempatkanlah kami semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan PT Tribun Digital Online tentang kerjasama dalam bidang kepemiluan. Selanjutnya kami mengundang Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Ilham Saputra, dan mewakili CEO PT Tribun Digital Online, Direktur Pemberitaan Tribun Network, Bapak Feby Mahendra, untuk berkenan menuju ke meja penandatanganan. Penandatanganan nota kesepahaman. Kita mohon berkenan diangkat Pak untuk mapnya agar kita lakukan sesi foto bersama. Baik, terima kasih. Selanjutnya diawali. Baik, selanjutnya diawali penyerahan plakat cenderamata dari Tribun kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Dilanjutkan penyerahan plakat atau cenderamata dari KPU Republik Indonesia kepada PT Tribun Digital Online. Baik, kami ucapkan terima kasih. Bapak Ilham mohon tetap di tempat. Selanjutnya kepada Bapak Feby disilahkan kembali ke tempat semula. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Perludem tentang penguatan ekosistem keterbukaan data pemilu. Kami mengundang Direktur Perludem, Ibu Hairunisa Agustiati, untuk menuju ke meja penandatanganan. Penandatanganan nota kesepahaman. Dilanjutkan dengan penukaran plakat atau cenderamata, diawali penyerahan cenderamata dari Perludem kepada KPU RI Indonesia. Namun sebelum kita lakukan sesi foto bersama dengan berkas nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Perludem. Selanjutnya penukaran plakat penyerahan dari Perludem kepada KPU Republik Indonesia. Dan selanjutnya penyerahan plakat dari KPU Republik Indonesia kepada Perludem. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ilham Saputra dan juga Ibu Hairunisa, disilakan kembali ke tempat semula. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan dari Chief Executive Officer PT Tribun Digital Online. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network kepada Bapak Feby Mahendra. Disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan Pak, saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network, Pak. Kenapa saya diberi nama Feby, Pak? Karena saya lahir bulan Februari. Dan kenapa di belakang nama saya ada nama Putra? Biar orang tahu pasti bahwa saya pria sejati. Karena nama Feby biasa dipakai untuk nama perempuan, Pak. Dan kebanyakan nama Feby dipakai oleh para selebriti. Dan sebagai catatan, meskipun nama saya Mahendra, saya tidak ada hubungan dengan Profesor Yusril Iza Mahendra. Kebetulan saja namanya sama. Yang saya hormati Pak Ketua Komisi Pemilihan Umum, Pak Ilham Saputra, terima kasih Pak. Lalu kemudian Bapak Fritz Siregar dari Bawaslu, Pak, terima kasih. Kita pernah bertemu di kantor saya, dan kebetulan ketika di kantor saya paksa TikTok, Pak. Maksudnya biar Bawaslu ini mengikuti perkembangan. Yeah. Jadi tidak kudet kira-kira gitu. Lalu yang saya hormati Ketua DKPP Profesor Muhammad, terima kasih Pak. Lalu juga dari Perludem, terima kasih banyak. Merupakan sebuah kebahagiaan bagi kami Pak. Di Tribun Network bisa menjalin kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum. Ini sekedar mereport saja, bukan mau riak atau mau sombong bahwa syukur alhamdulillah Tribun Network ini sekarang sudah menjadi satu portal media yang terbesar di negeri ini, Pak. Jadi kami punya reporter itu di seluruh Indonesia itu 1.400 Bapak Ibu sekalian. Jadi saya boleh ngeklaim bahwa perusahaan pers mainstream yang personil reporternya paling banyak itu kami, Pak. Bahkan kantor berita antara pun mungkin kalah. Dan kami sudah hadir di 30 provinsi. Insya Allah nanti pada Juli lengkap 34 provinsi. Dan reporter kami itu ada di 400 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Unit-unit kami di daerah ini sebagai report saja, Pak. Bukan sekedar kantor biru, tetapi unit lengkap yang mandiri. Jadi bukan sejenis biro kayak di tempat lain, tetapi kantor mandiri. Di 30 provinsi dan sekali lagi insya Allah Juli nanti akan di 34 provinsi. Nah, produk kami ini di Tribun Network ini, page views-nya, jadi tingkat keterbacaannya itu sekitar 22 juta per day. Dengan pengunjung sekitar 2,5 juta per day. Dan kami juga mengembangkan audiovisual, Pak, karena segini zamannya adalah zaman video. Orang Indonesia ini seperti saya ngobrol di ruang tunggu tadi memang harus diakui budaya literasinya rendah. Sehingga mereka lebih suka nonton sama mendengarkan. Ya, seperti saya kecil dulu tidak pernah saya disuruh baca buku oleh ibu saya, tapi cukup diceritani saja, didongengin. Sehingga menjadi besar saya lebih suka nonton sambil mendengar. Dan kami punya sekitar 17 juta subscriber di akun kami di YouTube. Dengan views-nya, video views per hari itu 18,72 juta, Pak. Ya not bad lah. Untuk ukuran media mainstream di Republik ini ya, itu yang terbesar. Tentu tidak bisa dibandingkan dengan televisi. Nah, kami sadar betul bahwa pemilu di tahun 2024 itu pemilu yang luar biasa. Bahkan bersejarah, belum pernah ada ini. Pilkada, pileg, pilpres, jadi satu tahun, meskipun tidak jadi satu ya, saya nggak tahu nanti KPU mau bagaimana ke depannya. Tapi yang saya tahu di tahun yang sama. Dan kemungkinan yang mengikuti pilkada itu sekitar 541 daerah gitu. Jadi gede banget gitu.
Dan rasanya kami kalau tidak memberikan sumbangsih itu sebagai media mainstream rasanya dosa gitu Pak. Oleh karena itu kami bangga bisa ikut nantinya membantu lah KPU sebagai bridging, sebagai jembatan begitu, yang sifatnya dua arah, baik untuk sosialisasi kepada KPU pada masyarakat atau sebaliknya. Dan tentu kami siap kalau nanti Pak Fritz dan teman-teman Bawaslu kepingin juga melibatkan kami ya, Pak. Terima kasih banget dengan demikian lengkap. Kita ingin saling berbagi, Pak. Rasanya kalau kita nggak berbagi, kita nggak berkolaborasi, negeri ini mungkin majunya agak susah gitu, menurut saya sih. Ya. Nah, oleh karena itu terima kasih sekali. Kami akan berusaha keras, betul Pak. Setidaknya menjadi pengimbang informasi di sosial media. Kenapa? Karena sebagai media mainstream kami ini terikat, Pak, oleh berbagai macam regulasi. Tapi yang paling penting lagi adalah Undang-Undang Pers dan Kode Etik. Di mana ketika meluncurkan informasi itu ada sebuah kewajiban kami untuk memberikan suatu tradisi yang namanya verifikasi yang tidak ada di sosial media. Sosial media tidak mengenal tradisi verifikasi dan kode etik. Dan kami berharap betul nantinya KPU mulai dari pusat sampai ke daerah bisa bergandengan tangan dengan kami sekali lagi untuk menyampaikan informasi perkembangan apapun di setiap tahap sampai betul-betul pemilihan umum di kali ini itu betul-betul tuntas dan kami percaya betul bahwa penyelenggaraan atau tahapan pemilu yang baik itu akan menghasilkan pemimpin yang baik. Moga-moga begitu, insya Allah. Jadi tahapan pemilu yang baik akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik. Tapi bukan berarti yang lalu nggak baik, ada juga yang nggak baik. Dan tentu saja kami sangat siap untuk bersama-sama mengawal dinamisasi dari pemilu. Karena saya kira sebagai wartawan yang sudah 32 tahun berkecimpung di dunia ini, dinamika apapun di dalam pemilu pasti ada. Ya. Terutama adalah serangan-serangan di sosial media, berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang tidak terverifikasi. Tentu ini menjadi tugas kami sebagai pengimbang. Tapi kami tidak berpretensi untuk menghilangkan hoax, Pak. Nggak bisa, Pak, dihilangin hoax, Pak. Karena hoax itu sama lahirnya manusia, sama, Pak. Sama tuanya dengan lahirnya manusia, menurut kami. Itu kira-kira sekali lagi, moga-moga kerjasama kami dengan KPU atau kolaborasi kami dengan KPU bisa memberi manfaat buat orang banyak terutama negeri itu. Hanya sumbangsah kecil kami kira-kira. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan, mohon dukungannya sekali lagi terima kasih banyak pada seluruh stakeholder dan tentu saja dengan Perludem tidak ada ruginya juga kami berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah pesta demokrasi yang menggembirakan, akuntabel dan berkualitas. Ngomong gedenya begitu Pak, ya kan ini pidato soalnya Pak. Kecuali kalau stand up comedy. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tiada gading yang tidak retak, Pak. Tetapi percayalah bahwa retaknya gading bukan karena saya. Tapi kemungkinan karena Giselle bekas istrinya Gading Martin. Demikian Pak, oleh karena itu atas nama keluarga Gajah, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kalaulah ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi, Pak. Kalaulah ada umur panjang, boleh kita bikin sumur lagi, Pak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyimak sambutan Direktur Perludem kepada Ibu Hairunisa Agustiati, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat Ibu Bapak sekalian. Yang saya hormati Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Ilham Saputra, para anggota KPU ada Pak Arief, Pak Dewa, Bu Evi, Prof. Muhammad, Ketua DKPP, Bang Fritz, anggota Bawaslu, Pak Febi dan rekan-rekan dari Tribun News. Semuanya terima kasih banyak.
suatu kehormatan bagi kami di Perludem bisa melanjutkan kerjasama ini dalam bentuk MOU. MOU ini adalah bentuk komitmen kami dan juga KPU untuk mendorong keterbukaan data pemilu sebagai salah satu bentuk transparansi yang secara signifikan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat bukan hanya pada proses pemilu saja tetapi juga pada hasilnya. Dengan menguatkan ekosistem keterbukaan data ini, masyarakat kemudian bisa memahami, berpartisipasi secara lebih menyeluruh dan bisa mengevaluasi yang pada akhirnya bisa menerima proses dan hasil pemilu ini sebagai representasi kehendak masyarakat. Nota kesepahaman ini sebetulnya bukan hal yang baru bagi Perludem karena ini adalah pembaruan yang sebelumnya sudah pernah kami lakukan tanda tangan MOU ini pada periode 2015 sampai 2020 yang pada waktu itu ditandatangani oleh almarhum Bapak Husni Kamil Manik dan juga Mbak Titi, ada Mbak Titi di belakang. Terima kasih banyak Mbak Titi. Dan kami merasakan betul manfaat adanya nota kesepahaman ini ya, bentuk kerjasama terkait keterbukaan data apa yang dilakukan oleh KPU dengan kami sebagai masyarakat sipil. Pembaruan yang ada dalam MOU ini adalah kami mendorong penguatan ekosistem. Jadi dalam MOU ini kami menitik beratkan pada kontribusi banyak elemen yang saling berkait begitu ya. Jadi mudah-mudahan adanya MOU ini bukan hanya antara Perludem dan KPU saja, tetapi juga dengan elemen-elemen masyarakat yang lainnya, termasuk juga pihak-pihak misalnya seperti platform media sosial. Nah, elemen yang saling berkaitan ini menjadi ruang lingkup dalam nota kesepahaman ini yang meliputi penguatan kerangka hukum, keterbukaan data pemilu, penguatan kapasitas dan kemampuan kelembagaan dalam tata kelola data pemilu, serta penyediaan data pemilu dalam format data terbuka dan penguatan partisipasi masyarakat dan keterlibatan masyarakat. Nota kesepahaman ini memandatkan penyediaan data pemilu dengan format data yang terbuka. Jadi datanya diharapkan bisa tersedia secara keseluruhan dan mudah diakses, khususnya di internet. Data juga bisa dimodifikasi, kemudian bisa diproduksi kembali, diredistribusi kembali, disediakan dengan ketentuan yang memungkinkan pengguna menggunakan kembali dan meredistribusi data tersebut dengan menggabungkan dataset yang lainnya. Dan yang berikutnya adalah kita mengharapkan adanya partisipasi secara universal, di mana setiap orang harus bisa menggunakan kembali datanya, mendistribusikan kembali, dan tidak ada diskriminasi terhadap orang-orang atau kelompok atau adanya batasan terkait dengan penggunaan data ini. Manfaat yang kami rasakan dengan adanya keterbukaan data dari KPU ini adalah adanya partisipasi dari komunitas teknologi, developer-developer, khususnya developer-developer muda yang ternyata juga mau berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Misalnya ketika 2015 yang lalu ya, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat, bukan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait bagaimana proses pemilu itu, tapi juga bentuk kreativitas lainnya, misalnya semacam membuat games, yang kemudian masyarakat bisa melihat bahwa pemilu itu menyenangkan. Dan pada akhirnya proses pemilu tentu ditandai dengan integritas. Seberapa transparan proses penyelenggaraan itu dijalankan, semakin transparan, semakin terbuka, maka semakin besar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu kita. Dan harapannya dengan adanya kemitraan ini bukan hanya tadi ya mendorong adanya integritas pemilu yang lebih kuat, tetapi juga menjadi pembelajaran ya, menjadi media belajar negara-negara regional, negara-negara sahabat yang melihat pemilu Indonesia sebagai laboratorium demokrasi. Sekali lagi terima kasih banyak, salam sehat untuk kita semua. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan menyaksikan Komisi Umum Republik Indonesia. Kepada Bapak Ibu Saputra dengan segenap hormat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Yang terhormat anggota KPU Republik Indonesia, hadir Ibu Evi, Pak Hari Budiman, Pak Dewa, kemudian juga tadi ada Pak Hashim, mungkin sedang keluar, dan juga Ketua DKPP, Prof. Muhammad, yang saya hormati, dan juga Pak Fritz, anggota Bawaslu Republik Indonesia, juga dari PT Tribun Digital Online, dan para pejabatnya, tentu tadi ada Pak Febi, terima kasih Pak, dan juga Ibu Khairunnisa dari Perludem, dan juga seluruh Bapak Ibu sekalian yang berhadir pada acara hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama tentu mari kita banyak puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk menghadiri acara penandatanganan nota kesepahaman antara KPU Republik Indonesia dengan PT Tribun Digital Online dan antara Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentu KPU terus membuka diri untuk melakukan kerjasama kepada instansi-instansi yang punya komitmen untuk menyelenggarakan pemilu 2024 dan mensukseskan pemilu dan pilkada 2024 dengan baik. Kenapa demikian? Salah satunya pada hari ini kita menandatangani kerjasama dengan Tribun Digital Online, tentu adalah untuk penguatan informasi. Jadi pengalaman 2019 lalu Pak, itu informasi sangat bebas sekali, bahkan berita-berita hoax pun kadang-kadang sulit untuk dikonfirmasi. Nah, kemudian juga berita-berita ini juga dapat diterima oleh masyarakat. Karena berita-berita hoax ini tentu akan membuat semakin potensi konflik gitu ya, kemudian juga fragmentasi kekuatan politik semakin tinggi. Nah, ini tidak sehat untuk penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Nah, oleh karenanya kami bersyukur sekali bisa bekerja sama dengan Tribun, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Febi, kapasitasnya, jumlah wartawannya dan sebagainya, saya kira ini penting ya. Dan kami juga tidak menutup diri terhadap media-media lain yang bisa kemudian membantu menyukseskan pemilu dan pilkada tahun 2024 yang akan datang. Yang betul kata Pak Febi, ini mungkin cukup berat karena memang di tahun yang sama kita melaksanakan pemilu dan pilkada yang bersamaan. Nah, kemudian juga kerjasama dengan Perludem. Saya kira betul kata Ibu Khairunnisa tadi bahwasannya ini bukan kerjasama pertama kali, tapi kerjasama yang terus kontinu dengan beberapa lembaga-lembaga CSO, LSM, ya, dan lembaga-lembaga yang pemerhati pemilu gitu ya, terutama dengan Perludem, untuk kemudian terwujudnya big data. Bapak Ibu sekalian, KPU sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan atau kemudian mewujudkan big data. Salah satunya adalah pada pemilu 2019 lalu. Jadi beberapa hasil dari proses pemilu 2019, pilkada 2020, itu juga sudah kami diseminasi kepada para pihak, baik itu pemerintah maupun juga kepada partai politik dan juga kepada NGO. Nah, tentu tadi kata Bu Ninis dari Perludem menyatakan betul sekali bahwa keterbukaan data menjadi suatu hal yang sangat penting. Karena salah satu pilar pemilu yang memang dapat mensukseskan pemilu adalah transparansi dari tahapan, transparansi hasil, dan juga transparansi keuangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa kami menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman antara Perludem dengan Tribun Digital Media dan untuk mensukseskan pemilu dan pilkada 2024. KPU sepenuhnya percaya setiap mitra kerjasama KPU mampu berperan penting dalam memberikan dukungan program maupun sumber daya untuk meningkatkan kualitas demokrasi pada umumnya dan pemilu serta pemilihan pada khususnya. Terima kasih kami sampaikan kepada pihak Tribun Digital Online, juga Perludem, yang bersedia untuk berpartisipasi dalam keterlibatan MOU ini, dan juga tentu agar kemudian MOU ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu bisa saya sampaikan. Semoga dengan telah ditandatangannya nota kesepahaman ini dapat menjadi kolaborasi positif antara lembaga negara dengan lembaga non-pemerintah, serta menjadi motivasi KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ini sisi foto bersama. MOU atau orang sidang. Terima kasih pemberian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.